Perjalanan kegiatan kuliah kerja nyata di Kelurahan Pendrian Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Pradapta Cipti Oktariana dari program studi Sastra Inggris yang juga merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dalam kegiatan KKN kali ini, saya dibimbing oleh Bapak Farid Agosibana, sebagaimana profil saya pada bagian berikut. Kegiatan KKN itu sendiri adalah pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sehingga mahasiswa akan memberikan kemampuan yang telah ia dapatkan dari kegiatan perkuliahan agar nantinya dapat berguna dengan masyarakat. Dalam kali ini, kegiatan KKN saya dilaksanakan di tempat tinggal saya sendiri. Kegiatan KKN ini juga diusung oleh universitas saya sendiri, yaitu Universitas Diponegoro yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan KKN ini adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib dari universitas ini. Kali ini pelaksanaan KKN tidak seperti biasa. Hal ini diakibatkan dengan adanya kegiatan KKM yang dilaksanakan pemerintah. Tema kegiatan kuliah kerja nyata kali ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals melalui kuliah kerja nyata. Nah, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan ini atau Sustainable Development Goals terdiri dari 17 tujuan. Dan setiap mahasiswa tidak harus mengikuti ke-17 tujuan tersebut, namun akan lebih baik untuk mengimplementasikan kegiatan yang mereka lakukan sesuai dengan salah satu dari tujuan yang terdapat pada tujuan tersebut. Saya melakukan salah satu dari tujuan tersebut. Selanjutnya, yuk kenali lokasi kuliah kerja nyata saya. Saya bertempat tinggal di Kelurahan Pendrian Kidul yang terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata kali ini, lokasi saya berada di Kelurahan Pendrian Kidul, tepatnya pada RW 2. Nah, yuk mari kenali beberapa permasalahan dari wilayah ini. Meskipun saya berasal dari tempat ini, bukan berarti saya benar-benar tahu akan tempat ini, sehingga saya melaksanakan beberapa survei baik secara online maupun secara tatap muka. Saya telah menemukan beberapa masalah yang menurut saya menjadi perhatian saya. Salah satunya adalah banyaknya lansia pada lingkungan ini. Lansia pada lingkungan ini terlihat kurang beraktivitas. Selain itu, Kelurahan Pendrian Kidul juga berada di tengah kota Semarang, tepatnya menjadi bagian dari Kecamatan Semarang Tengah. Tak hanya itu, di daerah ini juga dekat dengan pemerintahan Kota Semarang, serta dekat dengan Tugu Muda. Tak hanya itu, terdapat pula universitas di daerah ini, sehingga menjadikannya banyak aktivitas yang mungkin dilakukan di daerah ini. Berangkat dari poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, masalah lainnya yang menjadi perhatian saya adalah besarnya kemungkinan warga dari Pendrian Kidul terinfeksi COVID-19. Pandemi COVID-19 tak hanya telah mengusir warga Pendrian Kidul yang merupakan mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, namun juga menghantui para warga dengan ancaman bahaya infeksi COVID-19. Salah satu permasalahan lain lagi yang menjadi perhatian saya adalah berita palsu mengenai pandemi COVID-19. Dengan banyaknya warga Pendrian Kidul yang merupakan lansia, dan dengan banyaknya berita palsu mengenai COVID-19, sangat besar kemungkinan untuk terjadi kepanikan internal di antara para warga. Selain itu, dengan keadaan lansia yang sudah tidak banyak bergerak ataupun beraktivitas, mereka juga tidak mendapatkan edukasi bahasa Inggris yang cukup, sehingga mereka tidak dapat membentengi diri mereka sendiri ketika mereka menerima informasi berbahasa Inggris terkait COVID-19. Itu adalah permasalahan wilayah yang saya dapatkan
setelah melakukan survei di wilayah Pendidikan Kidul. Meskipun Pendidikan Kidul terlihat sepi dan memiliki beberapa permasalahan di wilayah ini, namun bukan berarti wilayah ini kehilangan beberapa potensinya. Yuk mari kita cek satu demi satu potensi wilayah dari Kelurahan Pendidikan Kidul ini. Yang pertama, lokasi Pendidikan Kidul ini sangat dekat dengan pusat kota. Dalam hal ini, seperti kantor gubernur, simpang 5, ataupun kantor pemerintah kota. Lokasi tersebut sangat dekat sekali, bahkan bisa dengan mudah dijangkau dengan berjalan kaki maupun dengan menggunakan transportasi umum seperti bis Trans Semarang atau angkot. Tak hanya itu, Kelurahan Pendidikan Kidul juga dekat dengan beberapa objek wisata. Dalam hal ini, contohnya adalah Jembatan Banjir Kanal, Tugu Muda, Museum Mandala Bakti, hingga Kampung Pelangi. Kelurahan Pendidikan Kidul memang dikenal dengan kehadiran Universitas Dian Nuswantoro, sehingga menjadikan kelurahan ini memiliki banyak rumah kos yang siap dihuni oleh para mahasiswa. Namun, fasilitas pendidikan di daerah ini tidak hanya universitas tersebut. Ada pula SD, SMP, SMA, bahkan SMK yang menjadi bagian dari kelurahan ini. Yang menyenangkan dari Kelurahan Pendidikan Kidul adalah suasananya yang seperti desa ataupun kampung. Tiap orang dapat melewati jalan di kelurahan ini dengan santai, tanpa perlu takut seperti kita melewati jalan raya. Sehingga baik mahasiswa, anak-anak, bahkan maupun lansia dapat beraktivitas di lingkungan Kelurahan Pendidikan Kidul tanpa rasa was-was. Bagaimana? Kira-kira apakah sudah asik berkeliling Kelurahan Pendidikan Kidul? Sepertinya kita mulai mengenali Kelurahan Pendidikan Kidul ya. Kalau begitu, mari lanjut ke program kegiatan saya kali ini. Saya di sini dalam rangka menjalankan pengabdian dari Universitas Diponegoro. Jadi sebelumnya saya memiliki program kegiatan. Jadi program kegiatannya ini Bu, program pengawasan prokes keluarga. Jadi ini program saya ini mengecek ketersediaan protokol kesehatan yang ada di rumah gitu Bu. Jadi seperti misalnya di rumah, apakah misalnya kalau di rumah itu cuci tangannya bagaimana frekuensinya, terus seperti suplemen atau vitamin gitu, terus juga seperti yang
pengetahuan warga mengenai puskesmas gitu, kontak puskesmas gitu. Nah, kira-kira kurang lebih itu aja Bu. Ini apa dari saya gitu. Ini adalah tips untuk menghindari berita palsu COVID ya. Jadi yang pertama itu skeptis gitu ya. Jadi ya bapak-bapak ibu-ibu lebih baik untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang didapat. Jadi jangan seketika diberikan informasi, mendapat informasi, oh saya dapat informasi ini dari atas, tapi bahkan atasan Anda sendiri pun belum tentu benar, kecuali Anda memeriksa sendiri terlebih dahulu begitu. Jadi setidaknya tahan dulu hasrat untuk menyebarkan berita tersebut begitu. Karena bahkan pendapat dari pun mungkin bisa berbeda ya. Berikutnya waspada. Kita waspada dengan berita yang peredaran mencurigakan. Seperti tadi ya, berita tadi itu sudah ditulis ada forwarded, itu sebenarnya sudah harus termasuk dicurigai gitu. Karena sudah kita tidak tahu berapa kali berita tersebut sudah disebarkan gitu. Lalu berikutnya hindari tautan mencurigakan. Sebenarnya ya ini umumnya ini Blogspot atau WordPress ini adalah website yang berdasar dari semacam opini pribadi begitu ya. Jadi setiap orang dapat menulis di dua website ini contohnya gitu. Jadi misalnya, saya mau bikin artikel, saya bikin pakai Blogspot, tapi bahkan belum tentu Blogspot atau WordPress tersebut menyediakan referensi yang benar-benar kredibel. Jadi karena basisnya Blogspot dan WordPress itu dari setiap orang bisa menggantinya, jadi lebih baik dihindari terlebih dahulu atau dicari tahu dulu kebenarannya. Baik, ke slide berikutnya. Periksa lebih lanjut seperti yang saya bilang tadi. Kita periksa lebih lanjut terlebih dahulu. Nah, dalam berita yang tadi sempat saya tunjukkan, itu ada kata kunci seperti global lockdown. Itu kita bisa menggunakan kata kunci tersebut. Tuh. Jadi ya saya pikir juga walaupun mungkin bapak atau ibu yang tidak memiliki ponsel pintar, tapi saya pikir mungkin bisalah minjem tetangga atau bertanya tetangga, boleh nggak saya minta bapak ibu gitu membantu saya mencari tahu tentang berita ini lebih lanjut. Berikutnya bisa ini juga ya. Ini menerjemahkan berita. Ini saya pikir ya untuk kakak-kakak dan adik-adik ya pasti saya bisa lah ya menggunakan aplikasi penerjemah Google Translate gitu ya. Meskipun bapak ibu saya nggak paham ini bahasa Inggris, ini kan ya anak muda insya Allah paham lah ya cara pakai ponsel. Jadi bisa minta anaknya untuk membantu menerjemahkan berita tersebut, misalnya kalau nggak tetangganya tidak bisa membantu gitu. Semua program telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Yuk cek testimoni dari pihak yang terlibat. Kalau saran sih cukup, udah itu aja kalau saran. Kalau untuk pengikutan ya cukup baik sih kalau KKN ikut dengan situasi keadaan kayak gini. Untuk KKN ya cukup bagus, cukup mendukung lah. Saya masih melihat ada nilai-nilai positif lah yang bisa disampaikan atau diserap oleh warga lingkungan di sini. Yang pernah saya lihat misalnya ada mahasiswi yang ikut berpartisipasi di dalam melaksanakan penyemprotan insektisan COVID atau untuk COVID. Lingkungan pada saat ini sedang sepi, kemudian lokasinya relatif ada di kota. Kalau dibandingkan mungkin dengan KKN sebelumnya yang dalam kondisi tidak pandemi COVID, itu ya juga cukup
beda banget karena pada waktu itu pasti lokasinya ada di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Kalau di kota biasanya tetap membutuhkan tapi nilai yang dibutuhkan sangat material, jadi otomatis tidak applicable. Jadi menurut saya dengan kondisi yang masih serba darurat ini, saya melihatnya masih baik, masih positif. Kalau yang namanya KKN di situasi pandemi ini tuh, kalau yang fisik tentunya tidak efektif ya. Yang efektif sekarang ini ada kepedulian sosial kepada masyarakat yang sekarang ini banyak warga masyarakat yang terpapar corona, tentunya membutuhkan bantuan yang namanya isoman, kan sembako, mungkin obat-obatan atau mungkin apa ya namanya memberikan dukungan atau dukungan moral supaya mereka kuat atau itu. Perjalanan luar biasa ini telah sampai pada akhirnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Patuhi prokes dan jaga diri kalian.